Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya, serta salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk kepada surat yang baru setelah kita membahas surat Al-Mutaffifin. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas yaitu surat atau surah Al-Insyiqaq yang artinya terbelah. Surat Al-Insyiqaq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah menurut ijma' ulama. Kalau sudah ijma' berarti tidak boleh orang setelahnya menyelisihinya. Ijma' ulama. Dan ini Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Seperti yang telah kita sering ulang, yaitu ayat atau surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini namanya surat Makkiyah. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tentunya surat Makkiyah ini banyak berkisah tentang orang-orang musyrik dan ancaman-ancaman kepada orang musyrik supaya mereka ini bisa masuk ke dalam Islam. Di antaranya yaitu tentang kengerian hari kiamat. Ini ancaman untuk mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan surat Al-Insyiqaq di masa sahabat Nabi namanya surat Idas Sama'un Syaqqat. Ini sering nama ayat, nama surat atau nama juz dinamai dengan permulaan kata atau permulaan kalimat. Juz 30 dimulai dengan amma yatasaalun, maka disebut juz amma. Begitu pula ini juz surat Al-Insyiqaq dimulai dengan Idas Sama'un Syaqqat, maka di masa sahabat namanya surat Idas Sama'un Syaqqat. Dari Abi Salamah, beliau mengatakan anna Aba Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qara'a bihim, membaca kepada mereka Idas Sama'un Syaqqat, membaca surat Al-Insyiqaq. Bukan maknanya cuma membaca ayat 1, ayat yang pertama saja baru kemudian ruku, tidak. Tapi di sini maknanya membaca satu surat utuh penuh. Beliau baca, bukan
membaca idzas sama'un syaqqat lalu ruku, tidak demikian. Jamaah yang dirahmati Allah, fasajada fiha, yaitu Abu Salamah mengatakan ketika Abu Hurairah membaca idzas sama'un syaqqat, Abu Hurairah sujud di dalam ketika membaca surat tersebut, karena surat ini terdapat di dalamnya ayat sajadah, yaitu ayat ke-21, di mana ketika seorang sujud, yang membaca sujud disunahkan bagi yang mendengarkan sujud. Kalau yang membaca tidak sujud, maka yang mendengarkan tidak perlu sujud. Apalagi kalau di dalam sholat yang imam tidak sujud, maka jamaah jangan sujud. Ini akan membatalkan sholat. Dan ketika seorang bangun dari sujud tilawah ketika sholat, jangan ada duduk istirahat, karena duduk istirahat dari bangun sujud menuju berdiri itu membatalkan sholat. Ziyadatun fil af'al, tambahan perbuatan dalam sholat. Terbayang tidak jamaah? Apa perlu saya contohkan? Baik. Jadi sujud tilawah. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Sujud. Ini contoh. Jadi kalau contoh, Bapak Ibu jamaah tidak perlu sujud. Ini contoh. Saya sujud karena juga tidak menghadap kiblat. Sujud. Setelah sujud berdiri. Berdiri, maka berdiri jangan ada istirahat. Bagaimana istirahat? Duduk istirahat itu sejenak. Biasanya kalau kita sujud dari rakaat pertama ke rakaat kedua itu ada istirahat sunnahnya. Sejenak. Qadra subhanallah. Apa qadra itu? Kira-kira ukurannya seorang mengucapkan subhanallah. Nah, ini istirahat. Tapi kalau dari sujud tilawah ke berdiri tidak ada istirahat, langsung. Langsung. Begitu mungkin, mudah-mudahan kelihatan tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya surat apa di zaman sahabat, yaitu idzas sama'un syaqqat. Wa bidzalika, oleh karenanya, anwanahal Bukhari wa Tirmidzi, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam At-Tirmidzi menamainya dengan surat idzas sama'un syaqqat. Jadi Imam Bukhari memberikan judul dalam tafsir ayat ini, dan Imam Tirmidzi yaitu surat idzas sama'un syaqqat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini turun urutan yang surat ini turun di urutan yang keberapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh wa Tanzilul Quran, yaitu ayat ini urutan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan di dalam Al-Qur'an, bukan di dalam Al-Qur'an, tapi urutan turunnya itu dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh wa Tanzilul Quran, urutan ke as-salisatu was-samanin, yaitu 83. Urutan ke 83. Turun setelah surat Al-Infitar, yang sebelumnya ba'da surat Al-Infitar qabla suratir Rum, sebelum surat Ar-Rum. Ba'da suratil Infitar, sebelum surat Al-Infitar. Ba'da surati Ar-Rum qabla surati Ar-Rum, sebelum surat Ar-Rum. Jadi
Al-Infitar, Al-Insyiqaq, Ar-Rum. Berarti kalau Al-Insyiqaq itu pada urutan turunnya ke-83, berarti surat Al-Infitar 82, Al-Insyiqaq 83, Ar-Rum 84. Itu urutan turunnya. Tapi kemudian cantumkan di sini urutan keberapa? Ke-84. Maknanya urutan ayat tidak sesuai dengan turunnya surat. Urutan surat tidak mesti sesuai dengan turunnya surat urutannya. Dan urutan surat ini sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang datang, insyiqaq ini harus taruh sebelum al-mutaffifin. Jadi insyiqaq dulu terus al-mutaffifin. Tidak demikian. Ini sudah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ini tidak boleh untuk dirubah menurut pendapat yang kuat. Urutan surat di dalam Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan maksud dari surat Al-Insyiqaq ini yaitu menjelaskan tentang hari kiamat. Karena dalam hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, beliau mengatakan, man arada ayyandura ilal qiyamah, siapa yang ingin melihat kepada hari kiamat, ka'annaha ra'ya ainin, seakan-akan dia melihat dengan matanya jelas hari kiamat bagaimana terjadinya, falyaqra, maka bacalah idas sama'un syaqqat, al-insyiqaq, wa idas sama'un fatarat, al-infitar, idas syamsu kuwirat, at-takwir. Jadi surat yang menggambarkan tentang hari kiamat dengan jelas al-insyiqaq, al-infitar, at-takwir. Ini sudah kita bahas. Tinggal al-insyiqaq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan boleh juga ada sebagian ulama yang mengatakan boleh juga surat ini dinamai dengan al-istislam al-kauni lillah, berserah dirinya alam semesta untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat al-istislam al-kauni lillah, kepanjangan al-insyiqaq, singkat. Tapi kalau mau kasih nama al-istislam al-kauni lillah, artinya berserahnya alam semesta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti ada pembahasan berkaitan bagaimana bumi ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bumi ini mengeluarkan yang ada di dalam perutnya dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Insyiqaq dan munasabah. Ini masih muqaddimah, munasabah, keterkaitan Al-Insyiqaq dengan sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan keterkaitan antara al-infitar, al-mutaffifin dan al-insyiqaq, keterkaitannya adalah dalam surat al-infitar Allah Subhanahu wa taala menjaga bil hafa ta'rif, menjelaskan tentang malaikat yang senantiasa mencatat. Dalam surat al-infitar, malaikat yang mencatat. Dalam surat al-mutaffifin, maqarru kutubihim, tempat catatan itu berada. Tempat catatannya berada. Dan dalam surat ini yaitu ditampakkannya nanti di hari kiamat. Jadi dalam surat Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada malaikat yang menulis. Dalam surat Al-Mutaffifin, setelah ditulis kitab itu ada di mana. Dalam surat Al-Insyiqaq
Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan catatan amal itu yang ada di tempatnya masing-masing. Ini keterkaitan antara al-infitar, al-mutaffifin, dan al-insyiqaq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idzas samaa'un syaqqat, apabila as-sama' yaitu langit, insyaqqat terbelah, apabila langit itu terbelah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terbelahnya langit dikatakan di dalam kitab tafsir Az-Zamakhsyari, walaupun tafsir ini tafsir Mu'tazilah, tetapi tafsir ini bisa diambil berkaitan dengan makna bahasa. Menurut Az-Zamakhsyari dalam kitabnya yaitu Tafsir Al-Kasyaf, dikatakan fatakunu abwaba, langit itu ada pintu-pintunya, terbelah ada pintu-pintunya, summa tukshatu min asliha, kemudian dibuka dari apa? Dari asalnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami, dan di hari pecahnya langit dengan asap yang putih atau kabut yang putih, di hari di mana langit itu pecah dengan kabut yang putih. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu pecahnya langit ini dengan perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat mengerikan. Jangan nunggu langit pecah. Saudara-saudara kita hari kemarin atau mungkin hari sebelumnya ada tornado di Bandung. Ini kan sangat mengerikan. Ini baru sekian hanya sedikit dari muka bumi ini. Bagian yang sangat sedikit itu sudah mengerikan. Ini juga mengerikan, kan? Ada, Zat? Baik, kita lanjutkan. Perkara yang sangat mengerikan tadi, tansyaqqu li hauli yaumil qiyamah, pecah karena kengerian hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wansyaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah, dan terbelahnya langit, maka pada saat itu dia menjadi rapuh. Jadi langit yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kuat, dia bisa tergantung tanpa tiang, namun pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan menjadi rapuh, sehingga ada di sana celah kemudian pecah langit tersebut. Wallahu a'lam pecahnya seperti apa. Intinya satu meteor saja jatuh
sudah bisa membuat bumi ini hancur, apalagi serpihan-serpihan langit yang saling kemudian bertabrakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ada ayat pendukung. Ayat pendukung yang itu menegaskan bagaimana langit itu terbelah. Yang pertama dalam Quran surat An-Naba ayat 19, Allah berfirman, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dan langit itu dibuka pada saat itu memiliki pintu-pintu. Pintu-pintu di sini maknanya celah, ada celahnya. Yang kedua dalam surat Al-Infitar ayat 1, idas sama'un fatarat, dan apabila langit terbelah. Yang ketiga dalam Quran surat At-Takwir ayat 11, wa idas sama'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan. Kemudian Quran surat Ibrahim ayat ke-48, Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di hari di mana bumi itu diganti, bukan bumi yang sebelumnya dan bukan langit. Maknanya semuanya hancur, diganti dengan bumi yang baru. Tentu bumi yang baru sudah juga sering kita sampaikan. Bumi yang baru itu ala ardin baida afra, bumi yang berwarna putih dan afra, yaitu mengkilap seperti batu marmer. Ini yang disebut bumi yang bukan bumi sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada ayat yang kedua, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jamaah yang dirahmati Allah, dan patuh kepada Tuhannya, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan sudah semestinya dia patuh. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, adzina, apa artinya adzina? Adzina memiliki banyak makna. Di antara makna yang masyhur yaitu istama'a, mendengar. Dan ketika bumi itu wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan mendengar, istama'a, mendengar dan taat apa yang telah diperintahkan oleh Rabbnya. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk menguatkan makna kalau adzina artinya istama'a, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li syai'in ma adzina lin nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar suatu hal sebagaimana Allah mendengar untuk nabi ketika nabi yataghanna bil Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan melantunkan lagunya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adzina artinya istama'a. Maka sami'at amra rabbiha, langit itu mendengar perintah Rabbnya, bin syiqaqi wa ata'athu, dengan harusnya hancur dia, kemudian dia mentaati itu. Minal uduni wahwal istima', dari al-udun. Udun ini kan telinga, al-udun telinga, wa adzinat istama'a, mendengar. Telinga fungsinya untuk mendengar. Jadi adzina artinya istama'a, yaitu mendengar. Kalau di dalam arti yang saya baca di sini, patuh, tidak ada kalimat mendengar. Padahal dijelaskan oleh ulama mendengar dan taat. Istama'a wa ata'at, mendengar dan taat.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa adzinat li rabbiha, mendengar dan taat untuk Rabbnya, wa huqqat. Apa huqqat? Di sini memiliki banyak makna. Makna yang pertama yaitu hukkiqat atau hukkikit li taati rabbiha. Dia berhak dan selayaknya untuk patuh melaksanakan ketaatan kepada Robnya. Cek. Habis baterainya. Tinggal 1 baterainya. Baik, kita lanjutkan. Wa adzinat artinya apa tadi? Istama'a wa ata'at, mendengar dan taat. Wa huqqat yaitu hukkiqat li ta'ati rabbiha. Dia memang selayaknya harus mentaati Rabbnya. Ini pendapat Ibnu Abbas. Yang kedua, wa huqqalaha artinya yaitu antaf'ala dzalika. Dia harus melakukan itu. Sama saja berarti. Arti kedua dan pertama dan kedua artinya sama-sama. Yang kedua melaksanakan, yang pertama taat. Ini masih apa? Masih berkaitan, saling mendukung maknanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga, jawabul qasam. Jawaban dari sumpah. Allah bersumpah idza sama'un saqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa adinat itu jawabul qasam. Yang keempat, huqqalaha an tansyaqqa li siddati hauli wa khaufillah. Dia layak dan sepatutnya untuk terbelah karena sangat ngerinya kejadian pada saat itu dan takutnya dia kepada Allah. Jadi langit yang besar saja takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi muddat, diratakan. Apabila bumi itu diratakan. Bagaimana cara meratakannya? Kalau orang di dunia ini, cara meratakan gunung dengan mengeruk gunungnya, dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu meratakan. Atau kalau misalkan ada lubang, berarti tanah yang dari gunung itu diambil untuk menimbun lubang tersebut, bikin rumah di bekas sawah, maka sawah itu ditimbun dan seterusnya, itu meratakan. Tapi cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meratakan bumi dengan apa? Dengan dipaksa untuk rata. Di antara caranya menerbangkan kalau permukaan yang tidak rata, gunung-gunung beterbangan. Itu cara Allah meratakan. Tapi kalau manusia kan cuma dikeruk. Ini gunung diterbangkan. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala meratakan bumi. Kalau gunung terbang, kita apalagi, kan begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idzal ardu muddat, dikatakan yaitu ada ayat yang mendukung ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maddatu syai' amudduhu madda. Wa yashhadu li hadzal ma'na qaulu ta'ala wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa.
apa yansifuha rabbi nasfa ay yusawwi dhahraha, meratakan permukaannya, masing-masing mementingkan dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang berikutnya yaitu al-qatma fi batniha min kunuziha wa ma'adiniha. Bumi mengeluarkan apa yang ada di dalam perutnya berupa tambang dan barang-barang berharga, seperti barang jahiliyah, madfunul jahiliyah, kalau bahasa kita yaitu harta karun, peninggalan orang-orang terdahulu. Sudah azan ini Pak? Peninggalan orang-orang terdahulu, bahasa fikihnya madfunul jahiliyah. Ini zakatnya beda dengan apa? Habis ini dapat gelas saya ini kayaknya. Masya Allah. Wah, jangan-jangan suaranya kekerasan ini Pak. Baik, kita lanjutkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi Pak? Barang-barang ya. Jadi barang tambang, madfunul jahiliyah itu kan zakatnya berbeda. Madfunul jahiliyah dengan barang yang sudah di atas beda. Orang punya perhiasan tapi di atas, dengan nemu perhiasan peninggalan Majapahit misalkan, maka ini zakatnya beda. Zakatnya beda, dan cara untuk zakatnya menghitung nisabnya pun berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pendapat yang kedua mengeluarkan dari barang tambang, kemudian barang-barang yang berharga. Bisa jadi nanti yang hari ini diklaim BBM semakin menipis persediaannya di muka bumi ini, tapi nanti menumpahkan. Jadi bumi ini menumpahkan barang-barang tambang berupa minyak, kemudian batu bara, emas, dan semuanya. Tapi orang sudah tidak lagi untuk untuk menghiraukan itu. Sudah tidak lagi untuk bagaimana dikumpulkan, ambil jerigen, dikumpulkan, sudah tidak lagi berpikir demikian. Menunjukkan harta pada saat itu sudah tidak berharga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga yang disebut wa al-qatma fiha, memuntahkan apa yang ada di dalamnya, yaitu a'ammu min dzalik, lebih umum daripada itu, annaha al-qatma mastudiat wa takhallat mimma stughfirat. Maka bumi ini akan mengeluarkan apapun dari barang-barang yang ditimbun dan mengkosongkan apa yang telah dijaga. Maknanya sudah di bawahnya kosong, dikeluarkan semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata penafsiran pertama, penafsiran kedua, penafsiran ketiga, semuanya bisa digabungkan bahwa pada saat itu bumi akan mengeluarkan isi perutnya berupa jenazah, mayat, kemudian barang tambang dan perhiasan-perhiasan yang ada dikeluarkan. Orang sudah tidak lagi memperhatikan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa takhallat tadi bertemu antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Wa takhallat bertemu orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh, bumi itu patuh dan selayaknya dia patuh.